Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas tuntas nih tentang konsep FPB dan KPK. Mulai dari pengenalan FPB dan KPK, menentukan FPB dan KPK, FPB dan KPK dengan metode poin faktor, FPB dan KPK metode tabel, serta yang terakhir adalah soal cerita FPB dan KPK. Pertama-tama, kita harus bisa membedakan antara FPB dan KPK dulu nih. Mungkin di sekolah dasar, adik-adik sudah pernah diajarkan oleh guru matematika adik-adik. FPB itu adalah singkatan dari faktor persekutuan besar, sedangkan KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan kecil. Nah, tapi apa sih sebenarnya perbedaan dari FPB dan KPK? Oke, kita mulai dari yang pertama nih, tentukan FPB dari 8 dan 12. Pertama, kalian harus tahu dulu arti dari faktor itu apa sih sebenarnya. Karena FPB itu menyangkut faktor, persekutuan, dan besar nih. Kita bahas dulu kata yang pertama, yaitu faktor. Nah, misal faktor dari 8, berarti kalian harus mencari semua angka yang bisa membagi habis 8. Atau bisa dikatakan tidak menghasilkan sisa atau koma nih. Oke, kita mulai dari angka 1. 8 dibagi 1. Bisa nggak? Bisa. Berarti 1 adalah faktor dari 8. Setelah 1, 2. 8 dibagi 2 bisa. Berarti 2 juga faktor dari 8. 3. 8 dibagi 3 nggak bisa. Berarti 3 bukan faktor dari 8. Oke, kita lanjut. 4. 8 bagi 4 bisa ya. Berarti 4 adalah faktor dari 8. Kita masukkan. Setelah itu 5. 5 bukan juga. 6 juga bukan. 7 juga bukan nih. 8. Oke, 8 dibagi 8 bisa. Berarti 8 adalah faktor dari 8. Nah, setelah itu karena sudah sampai nih angka 8, berarti sudah sampai bilangan itu sendiri dong, berarti kita stop. Nih, berarti faktor dari 8 itu sudah kita ketahui bahwa 1, 2, 4, dan 8. Oke, kita lanjut faktor yang ke-2 nih, yaitu 12. Nah, 12 kita mulai dari angka yang pertama, yaitu 1. 12 bagi 1 bisa, berarti 1 adalah faktor dari 12. Kita lanjut. Oke, 12 itu bisa dibagi 2, berarti 2 faktor dari 12. Lanjut, 3 bisa 12 juga bisa dibagi 3. 12 bisa dibagi 4. Kemudian 5 nggak bisa, berarti 5 bukan faktor dari 12. Dibagi 6, bisa nggak? Bisa, berarti 6 juga termasuk faktor dari 12. Kita lanjut, 12 dibagi 7 nggak bisa, 8 juga nggak bisa, 9 juga nggak bisa, 10 juga nggak bisa, 12 apalagi. Oke, 12 berarti 12 juga termasuk faktor dari 12. Selanjutnya kata yang kedua yaitu faktor persekutuan. Faktor persekutuan, oke, bisa kita sebut FP nih. Nah, faktor persekutuan itu artinya faktor-faktor yang di angka 8 ada, di angka 12 juga ada. Kita cek dulu nih. 1 di angka 8 ada, di angka 12 juga ada. Berarti termasuk faktor persekutuan. Oke, lanjut. 2 juga ada di angka 8, di angka 12 juga ada. Ada lagi? Ya, ada 4. Setelah itu 4. Oke, jadi bisa kita katakan kalau faktor persekutuan kita ambil angka yang sama di antara kedua angka tersebut. Selanjutnya nih, FPB. Oke, B-nya terbesar. Berarti FPB kan faktor persekutuan terbesar. Berarti lihat aja faktor-faktor persekutuan tadi yang ini yang Bunda lingkarin merah ini yang paling besar. Yang paling besar itu angkanya dari 1, 2, 4, berarti yang paling besar adalah 4. Bisa dikatakan FPB dari 8 dan 12 itu adalah 4. Nah, mudah banget kan? Bisa dipahami ya. Kalau misalnya belum paham, putar lagi nih nanti videonya. Insya Allah kalian akan paham.
Oke, kita lanjut di KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan kecil. Kita mulai dari kata pertama, yaitu kelipatan. Nah, berarti kita cari dulu kelipatan masing-masing antara angka 8 dan 12. Kita lanjut ke angka yang pertama nih, 8. Bunda ambil angka yang sama dengan tadi ya, yang FPB tadi. Jadi 8 itu kelipatannya yang pertama adalah angka itu sendiri, yaitu 8. Setelah itu 8 bisa juga ada di nyari kelipatan itu dengan dikalikan angka urut. Jadi 8 kali 1 8, 8 kali 2 16, 8 kali 3 24, 8 kali 4 32, lalu 40, lalu 48, terus 54 dan seterusnya. Oke, terus yang 12 nih kelipatannya kita mulai dari angka 12. Karena 12 kali 1 kan, terus kali 2 berarti 24, terus kali 3, 12 kali 3 36, 12 kali 4 48, habis itu kita kali 5 60 dan seterusnya. Loh Bun, kok nggak dihitung sampai seterusnya sih, cuman dititik-titikin aja? Iya, karena kita hanya mencari persekutuan kecilnya saja. Jadi meskipun kita ambil hanya sebagian, itu gak masalah, yang penting ada unsur yang sama saja, karena kita ambil yang terkecil kan. Nah, kelipatan-kelipatannya kan kita sudah tulis. Selanjutnya adalah persekutuannya nih. Sama kayak di FPB tadi, kalau persekutuan kita cari angka yang sama di antara angka 8 dan 12. Kita cari ya. Di 8 tidak ada. Oh ya, ini 24. Bunda lingkarin. Di 12 juga ada angka 24-nya. Ada lagi nggak? Ada, ini 48, persekutuan dari 12 juga 48. Nah, di sini kita udah menemukan angka kelipatan persekutuan dari 8 dan 12, yaitu 24 dan 48. Sekarang ditanyain KPK nih, kelipatan persekutuan kecil. Berarti ya udah, kita pilih aja yang paling kecil berapa. Iya, benar, 24. Nah, berarti adik-adik udah tahu kan nih, kalau misalnya FPB berarti faktor persekutuan besar, jadi diambil faktor yang paling besar. Kalau KPK berarti kelipatan persekutuan kecil, kelipatan yang terkecil yang diambil. Nah, metode ini disebut metode mengurai. Jadi kita uraikan semua faktor-faktornya atau kelipatan-kelipatannya, lalu kita cari persekutuannya. Kalau FPB tadi Bunda ingatkan lagi, faktor persekutuan yang paling besar. Kalau KPK berarti kelipatan persekutuan yang paling kecil. Nah, barusan itu adalah teknik mengurai. Teknik ini sebenarnya sangat mudah, tapi akan menjadi repot nih ketika angkanya besar, karena adik-adik bakal menghitungnya angkanya terlalu banyak kan. Jadi maka dari itu Bunda akan ajarkan 2 metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan soal FPB dan KPK, yaitu yang pertama adalah metode pohon faktor, yang kedua adalah metode tabel. Kita mulai dari metode pertama, yaitu metode pohon faktor. Di metode pohon faktor ini ada satu hal penting yang harus adik-adik pahami, yaitu bilangan prima. Kita mengingat kembali nih di pertemuan paling pertama kita, Bunda kasih rangkuman kan tentang bilangan-bilangan atau jenis-jenis bilangan. Salah satunya adalah bilangan prima. Bunda ingatkan kembali bahwa bilangan prima itu adalah bilangan-bilangan atau angka-angka yang tidak habis dibagi dengan angka lain selain dirinya sendiri dan angka 1. Contoh nih, tapi Bunda ingatkan dulu nih, bilangan prima itu tidak dimulai dari angka 1, dimulai dari angka berapa? Yaitu 2. Nah, 2 itu hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri, yaitu 2. 3 juga demikian, hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri, yaitu 3. 5 pun juga demikian, dan seterusnya sampai 29.
Nah, kalau kalian udah paham bilangan prima ini, baru kita mulai pohon faktornya. Nanti pohon faktornya seperti ini. Kita bahas tentang gambaran umum menentukan FPP dan KPK menggunakan metode pohon faktor dan metode tabel. Nah, kita lanjut ke metode tabel. Seperti namanya nih, nanti kita akan menggunakan tabel sebagai solusi untuk mencari KPK dan FPB-nya. Nah, bilangan-bilangan yang digunakan itu adalah bilangan prima juga, yang habis membagi bilangan yang akan dicari FPB dan KPK-nya. Oke, kita mulai dari yang pertama banget nih, yaitu metode pohon faktor. Kita bahasnya satu-satu ya. Semisal Bunda punya angka 20, 24, 72 nih. Nah, angka 20, 24, dan 72 kita akan mencari FPB dan KPK-nya. Kita mulai dari angka 20 dulu. Angka 20 itu kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Yang nilainya paling kecil ya, maksud Bunda. 2. Bisa kan? Jadi berapa? 20 dibagi 2 adalah 10. Oke, lanjut. 10 itu bisa juga dibagi 2. Dibagi 2 berarti berapa? 5. Nah, metode pohon faktor ini akan berhenti ketika menghasilkan bilangan prima juga. 5 kan bilangan prima, yang ini. 5 itu bilangan prima. Berarti kita stop sampai di sini. Karena syaratnya adalah kita ambil bilangan primanya saja. Kita lanjut ke 24 nih. 24 itu juga bisa dibagi 2. 24 dibagi 2 itu adalah 12. 12 masih bisa dibagi lagi, berarti kita harus bagi dia dengan angka 2. Karena 12 juga bisa dibagi 2. Berapa? 6. Oke. 6 kita bagi dengan angka 2. Sama dengan 3. Nah, ini juga kita udah stop nih, karena 2 dan 3 termasuk bilangan prima. Berarti 24 kita sudah menemukan faktor-faktornya. Kita lanjut ke 72. 72 genap ya, berarti dia bisa dibagi 2. 72 dibagi 2 adalah 36. Kita lanjut, kita bagi lagi 2 nih. Berapa? 18. 18 juga bisa dibagi 2, Bun. Oke, 18 dibagi 2 berapa? 9. Nah, 9 kita bagi 2. Oh, ternyata nggak bisa. Kita pakai bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Berarti berapa? 9 dibagi 3. Oke, sama dengan 3. Berarti 72 juga kita stop karena sudah menemukan bilangan-bilangan prima yang sudah membagi habis 72. Oke, kita lanjut. Kalau kita sudah menemukan semua faktor-faktornya, kita tulis dulu nih, 20 itu berapa? 24 dan 72. Nah, 20 itu kita perhatikan ya, faktornya itu ada 2 dan 5, faktor primanya ya. 2, 2, 5. Nah, 2-nya ada 2 kan ini, berarti kita pangkatkan 2. Berarti 20 itu faktorisasi primanya sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Kita lanjut ke 24. 24 itu ada faktor 2 dan 3. Berarti 2 kali 3 dulu nih. Nih yang ini. Yang ini 2, 2, 2, 3. Oke. Nah, karena 2-nya ada 3, berarti 2-nya kita pangkatkan 3 dikali 3. Bisa ya adik-adik? Oke, kita lanjut ke 72. 72 itu punya faktor 2 dan 3. Oke, yang ini Bunda lingkarin 2, 2, 2, 3, 3. Jadi bisa kita tulis faktor primanya itu adalah 2 kali 3. Karena 2 itu ada sebanyak 3, berarti 2-nya kita pangkatkan 3. 3 itu juga ada 2 nih. Oh, ternyata dia ada 2 nih. Berarti kita pangkatkan 2. Nah, lanjut. FPB, kita cari FPB-nya nih. FPB-nya itu faktor persekutuan besar. Namanya persekutuan berarti kita ambil angka yang sama. 2, 2, 2. Berarti FPB-nya pasti ada angka 2 di sini karena faktor persekutuannya adalah 2. Sama-sama punya angka 2 nih.
di angka 20, 24, dan 72. Nah, tapi FPB ini kalau di metode poin faktor punya syarat, yaitu perkalian faktor yang sama tapi diambil pangkat terkecilnya. Nah, di sini 2 itu punya pangkat, yang 20 yang ini punya pangkat 2, ya kan? 24 punya pangkat juga 3. 72 pangkatnya 3. Kita ambil pangkat terkecilnya. Pangkat terkecilnya berapa? Iya, benar. 2. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan berapa? 4. Oke, kita lanjut ke KPK. KPK, kelipatan persekutuan kecil. Kelipatan persekutuan kecil di metode poin faktor juga punya syarat, yaitu perkalian seluruh faktor tapi diambil pangkat terbesarnya. Itu syaratnya, oke. Kita ambil dulu nih faktor dari 20, 24, 72. Seluruh faktornya dikalikan semua ya, sesuai dengan syaratnya ini. Jadi faktornya ada 2, 5, sama 3 nih. Berarti 2 kali 3 kali 5. Oke, tapi dia diambil pangkat terbesar katanya. Oke, 2 tuh punya pangkat terbesar berapa? 3. Berarti kita pangkatin 3. 3 punya faktor terbesar, pangkat terbesar berapa? 2. Berarti 3 pangkat 2. 5 udah paling terbesar, pangkat 1 kan. Berarti langsung aja kita hitung. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9, dikali 5. Berarti 8 kali 9 kali 5. Sama dengan 72 kali 5, yaitu 360. Oke, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode tabel. Metode tabel ini seperti namanya, kita menggunakan tabel. Tabelnya kurang lebih seperti ini. Nanti kita misalkan mencari FPB dan KPK dari 20, 24, dan 72. Perhatikan kolom yang paling kiri, yang ini. Yang ini, kolom yang sebelah kiri ini adalah kolom pembagi. Kolom pembagi ini isinya adalah bilangan-bilangan prima yang bisa membagi bilangan yang dicari FPB dan KPK-nya, yaitu Bunda kasih contoh 20, 24, dan 72. Oke, nah nanti untuk mencari FPB-nya, kita mulai pembagian pertama bilangan prima yang paling kecil, yaitu angka 2 nih, yang ini. Oke, kita next. Syarat-syarat untuk mencari FPB dalam metode tabel, yang pertama adalah perkalian faktor di kolom pembagi sampai tidak bisa membagi bilangan sekaligus. Untuk syarat KPK, yaitu perkalian seluruh faktor di kolom pembagi sampai semuanya menjadi angka 1. Oke. Kita mulai pembagi pertama bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Bunda ulangi ya. Yang pertama adalah 2. 20, 24, dan 72 itu bisa dibagi 2. 20 dibagi 2 adalah 10. 24, yang ini, 24 dibagi dengan 2 sama dengan 12. 72 dibagi 2 sama dengan 36. Lanjut, 10, 12, dan 36 itu juga bisa dibagi 2. Berapa? 10 dibagi 2 adalah 5. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Nah, sekarang kita perhatikan nih, ada angka 5, 6, dan 18. Untuk mencari FPB, sekali lagi, perkalian faktor di kolom pembagi sampai tidak bisa membagi bilangan sekaligus. Nah, 5 ini tidak bisa kan dibagi 2. Meskipun 6 dan 18-nya bisa. Jadi, ini kita sampai mencari FPB. Karena sudah tidak bisa membagi bilangan sekaligus. Kita lanjut. Jadi, FPB-nya mudah aja. Perkalian faktor di kolom pembagi. Itu ada angka 2 dan 2. Berarti FPB-nya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, kita lanjut untuk mencari KPK-nya. KPK-nya itu adalah perkalian seluruh faktor, yang ini. KPK perkalian seluruh faktor
di kolom pembagi sampai semua menjadi angka 1. Kita lanjutkan aja di tabelnya. 5, 6, dan 18. Kita ambil yang bisa dibagi itu adalah 6 dan 18. Kita bagi 2. Nah, untuk yang 5 ini kan nggak bisa nih dibagi 2. Jadi kita tulis aja langsung 5. 6 dibagi 2, 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. 18 dibagi 2 itu sama dengan 9. Nah, kita perhatikan lagi nih, 5, 3, 9. Kita bagi 2 nih. Oh, 5-nya juga nggak bisa. 3-nya juga nggak bisa kan? 9 juga nggak bisa. Berarti jangan dibagi 2. Kita lanjut aja ke bilangan prima yang kedua, yaitu 3. Kita bagi 3. Oke, 5 nggak bisa dibagi 3. Kalau nggak bisa, tulis aja 5. Tetepin kayak yang pertama. Terus 3 dibagi 3 sama dengan 1. 9 dibagi 3 itu sama dengan 3. Kita lanjut, perhatikan lagi 5, 1, 3. Oh, oke, 3-nya masih bisa dibagi 3 kan? Kita lanjut bagi 3. 5 dibagi 3 itu nggak bisa, berarti tetap 5. 1 dibagi 3 juga nggak bisa, berarti tetap 1. 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Nah, lanjut, perhatikan lagi bilangannya 5, 1, 1. Oke, 5 nih bisa dibagi 5 nih. Oke, kita tulis 5. 5, berarti 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. 5 dibagi 1 gak bisa kan, berarti tetap angka 1. 1 dibagi 5 itu juga gak bisa, berarti kita tulis 1. Berarti kita sudah memenuhi syarat KPK untuk metode tabel, yaitu perkalian seluruh faktor di kolom pembagi yang ini. Yang ini berarti nanti kita kalikan semua sampai semua menjadi angka 1. Nah, ini kan udah menjadi angka 1 semua kan. Berarti untuk pencarian KPK sudah terpenuhi. Kita cari KPK-nya. KPK-nya 2 kali 3 kali 3 kali 5 yang ini. Kan syaratnya dia dikalikan semua yang ini angkanya ya. Oke, kita tulis dulu deh faktor primanya, yaitu 2 kali 3 kali 5. 2-nya itu ada 1, makanya tetap pangkatnya 1. 3 itu ada 2, berarti kita pangkatkan 2. 5 hanya ada 1. Oke, 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. 2 dikali 3 pangkat 2, 9 dikali 5, berarti 2 kali 9, 18 dikali 5. Oke, 18 kali 5 sama dengan 360. Kalau kita perhatikan metode tabel dan metode pohon faktor yang tadi kita kerjakan, itu hasilnya sama kan, karena Bunda ambil angka yang sama, yaitu 20, 24, 72. Nah, sebenarnya adik-adik bisa pilih nih, nanti adik-adik boleh pilih pakai metode tabel boleh, pakai pohon faktor juga boleh. Jadi tergantung adik-adik pilih yang mana. Sekiranya adik-adik bisa pakai cara yang tercepat menurut adik-adik. Oke, yang terakhir adalah soal cerita tentang FPB dan KPK. Tadi kita sudah belajar banyak metode-metode tentang bagaimana cara mencari FPB dan KPK nih. Sekarang bagaimana membedakan suatu soal cerita itu masuk ke FPB atau KPK. Nah, di sini Bunda punya 2 soal cerita. Yang pertama itu soal US tahun 2015. Sedangkan yang kedua itu soal USBN tahun 2018. Oke, untuk mempermudah adik-adik, jadi Bunda kasih kata kunci masing-masing untuk FPB dan KPK. Nah, untuk FPB dan KPK itu punya kata kunci nih. Jadi kalau misalnya adik-adik di soal cerita itu ada kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata, berarti dia masuk ke FPB. Oke. Terus kita lanjut ke KPK. Kata kuncinya itu adalah setiap
titik-titik sekali, bersama-sama, bersamaan, atau jumlah yang sama. Berarti kalau misalnya ada salah satu kata kunci di sini nih, berarti dia masuk ke KPK. Oke, kita langsung identifikasi nih soal yang pertama. Bu Darsi membeli 280 kue bolu, 450 kue lapis, dan 500 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Oke, berapa kotak terbanyak yang diperlukan Bu Darsi untuk menyimpan kue tersebut? Nah, ini kita langsung punya kata kunci di soal yang pertama, yaitu sama banyak. Kita cari nih kata kunci FPB atau KPK dia. Sama banyak. Oh, ini dia. Sama banyak itu masuk ke kata kunci di FPB. Berarti soal yang pertama itu termasuk FPB. Jadi kata kunci ini mempermudah adik-adik untuk mencari dengan cepat cara menyelesaikannya. Oke, untuk soal yang kedua, Andi berenang 4 hari sekali, Budi berenang setiap 5 hari sekali, dan Tono berenang setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama pada tanggal 2 Februari 2018, tanggal berapakah mereka akan berenang bersama lagi? Wah, di sini ada kata kuncinya nih, yaitu bersama. Di sini juga ada nih. Oke. Nah, kita cek lagi nih, bersama itu masuk kata kunci FPB atau KPK? Bersama. Oke, bersamaan atau bersama-sama. Ini dia nih. Jadi dia masuk ke kata kunci KPK. Berarti soal nomor 2 ini masuk ke KPK. Oke. Untuk memperjelas lagi, kita kerjakan satu persatu. Yang pertama adalah soal cerita yang pertama. Bu Darsi membeli 280 kue bolu, 450 kue lapis, dan 500 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis yang sama banyak. Oke, ini sama banyak. Kita ulang lagi ya. Berapa kotak tersebut yang diperlukan Bu Darsi untuk menyimpan kue tersebut? Jadi sama banyak ini termasuk apa? Ya, termasuk FPB. Nah, berarti nanti kita cari FPB dari angka 280, 450, dan 500. Oke, nih kita mulai dari angka yang pertama nih, 280. 280 itu kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2, yang paling nilainya kecil. Bagi 2 sama dengan 140. 140 kita bagi lagi 2, sama dengan 70. 70 kita bagi 2 nih. Biasanya kalau genap itu bisa dibagi 2. Kita bagi 2 nih. Sama dengan 35. Oke, 35 nggak bisa nih dibagi 2. Berarti kita lanjut ke 3. 35 bisa nggak dibagi 3? Nggak bisa. Kalau 5? Ya, 35 bisa dibagi 5. Sama dengan 7. Nah, tadi kan untuk metode pohon faktor, kita ambil saja yang bilangan primanya saja nih. Jadi ini udah selesai untuk yang faktor 280 karena mereka sudah habis membagi 280 bilangan primanya yang ini nih. Berarti kita lanjut ke 450. Untuk 450 kita bagi dengan angka 2, genap nih kan. Kita bagi angka 2 jadi 225. 225 ini ganjil nih, nggak bisa dibagi 2 kan. Lanjut, bagi 3 bisa nggak? Bisa, dibagi 3 hasilnya 75. 75 kita bagi lagi dengan bilangan prima 3 nih. Jadi pembagiannya tuh urut ya adik-adik ya. Misalnya 2 dulu, 2 nggak bisa ya 3, 3 nggak bisa ya 5 gitu. Oke, kita lanjut. 75 dibagi 3 sama dengan 25. 25, wah gampang nih bun, langsung aja bagi 5. Ya, 25 dibagi 5 adalah 5.
Udah selesai semua, udah nggak bisa dibagi lagi, dan semuanya adalah bilangan prima. Oke, lanjut ke 500. 500 kita bagi 2 nih, karena dia genap kan. Kalau bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 250. 250 kita bagi 2 lagi, Bun. Dibagi 2 sama dengan 125. Wah, 125 nih. Kita bagi 2 nggak bisa, ini bilangan ganjil nih. Kita bagi 5 langsung ya. 3 kan nggak bisa nih, 3 kali 4. Oh, kan nggak bisa ya. Dia punya sisa nih kalau kita bagi 3. Langsung kita bagi 5. Hasilnya 25. 25 bagi, langsung aja kayak yang tadi, 25 bagi 5 sama dengan 5. Nah, kalau misalnya sudah menemukan faktor-faktor prima dari ketiga angka ini, lalu kita tulis nih. Yang pertama 280. 280 itu faktor primanya ada 2, 5, dan 7. Berarti langsung aja kita tulis 2 kali 5 kali 7. Nah, 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2-nya pangkat 3. 5-nya karena ada 1 ya tetap kayak gini berarti. Terus 7-nya 1 juga kan. Kita lanjut ke angka yang kedua, yaitu 450. 450 punya angka berapa aja nih? Punya bilangan prima berapa aja nih? 2, 3, sama 5. Berarti 2 kali 3 kali 5. 2-nya ada berapa? 1. Berarti tetap ya. 3-nya ada berapa? 2. 1, 2. Berarti 3-nya pangkat 2. 5-nya ada 2 juga, Bun. Berarti 5-nya juga pangkat 2. Kita lanjut ke 500. 500 itu faktor primanya ada 2, 5. Oke, cuman 2 ya. Berarti 2 kali 5. 2-nya ada 1, 2. Berarti 2 pangkat 2. 5-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 5 pangkat 3. Nah, tadi kan ini kita cari apanya? Ya, FPB-nya nih. Kita ingetin lagi. FPB, syarat FPB dalam metode pohon faktor itu adalah perkalian faktor yang sama. Pangkatnya terkecil. Kita ambil dulu faktor yang sama dulu ya, yang ini. Faktor yang samanya itu ada angka 2. Ini kan semuanya dia punya angka 2 nih. Terus sama 7 dia nggak punya 7. Ini juga berarti, oh ini dia 5. 5, 5, 5. Harus ketiganya ya yang punya faktor yang sama. Berarti FPB-nya 2 kali 5. Kita ambil pangkat terkecilnya. 2 itu pangkat terkecilnya ya 1. 5 pangkat terkecilnya 1 juga. Berarti 2 kali 5. 2 kali 5 berapa? 10. Berarti FPB-nya itu 10. Jadi, kotak terbanyak yang dibutuhkan ibu sebanyak 10 buah. Gitu aja. Oke, kita next ke soal cerita yang kedua. Bunda baca dulu. Andi berenang 4 hari sekali. Budi berenang setiap 5 hari sekali. Tono berenang setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama pada tanggal 2 Februari 2018, tanggal berapakah mereka akan berenang bersama lagi? Kata kuncinya adalah bersama. Tadi apa? Kalau kata kunci bersama dia masuk ke KPK. Ke KPK ya. Berarti nanti kita cari KPK dari 4, 5, dan 6. Oke. Udah langsung tulis di sini. Metode pohon faktor seperti yang tadi ya. Adik-adik boleh kok pakai metode tabel juga boleh, tapi Bunda kasih contohnya metode pohon faktor ya. Oke, 4. Wah, ini mudah banget nih. 4 itu bisa dibagi dengan 2, hasilnya 2. Langsung stop di sini karena udah nggak bisa dibagi lagi untuk bilangan primanya. Ini berarti faktor dari 4 itu 2 kali 2. Lanjut ke 5. Wah, 5 ini kan udah bilangan prima nih. Berarti kita diemin seperti ini aja. 5-nya udah nggak usah dihitung lagi ya. Oke, lanjut ke 6. 6 itu bagi 2. Bagi 2 berapa? 3. Berarti faktor prima dari 6 adalah 2 kali 3. Lanjut. Kalau misalnya udah ketemu semua faktor primanya, lanjut kita tulis pertama adalah 4. 4 itu punya
faktor prima 2. Duanya ada 2 nih, berarti 2-nya kita pangkatin 2. Lanjut ke 5. 5 itu sendirian bun, jomblo nih. Jadi 5-nya ya udah kita tulis aja 5 nih. Terus 6 itu 2 kali 3. Nah udah kita tulis semua. Terus tadi kan kita nyari KPK-nya nih bunda, tulis lagi nih, kita ingetin lagi metode pohon faktor untuk KPK itu perkalian seluruh faktor tapi diambil pangkat terbesarnya. Perkalian seluruh faktor 4, 5, 6 faktornya apa aja? 2, 5 sama 3. Ini kenapa bun gak ditulis ya? Ini kan sama 2, oke? Jadi KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 5. Ambil pangkat terbesarnya. 2 itu pangkat terbesarnya berapa? Pangkat 2 kan? Berarti 2-nya pangkat 2. 3-nya pangkat terbesarnya berapa bun? Udah gak ada lagi nih. Pangkat terbesarnya cuma 1. Jadi ya kali 3. 5 pun juga demikian. Jadi langsung aja kita hitung. 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 kali 5. 4 kali 3 itu 12 kali 5. 12 kali 5 sama dengan 60. Oke, berarti ini mereka berenang bersama lagi pada 2 Februari 2018 kan tadi di soalnya. Terus ini 60 hari. Jadinya kita tambah aja 60 hari sama dengan 62 Februari 2018. Jadi 60 kita tambahin 2 sama dengan 62 Februari 2018. Loh, emang ada ya tanggal 62 Februari? Wah, nggak ada nih. Jadi kalau Februari itu Februari 2018 itu cuman ada 28 hari. Jadi 62 kita kurangin dengan 28. 62 dikurangi 28 sama dengan 34 Maret 2018 karena setelah Februari adalah Maret. Nah, 34 Maret ada nggak sih di kalender? Kan nggak ada. Bulan Maret 2018 itu hanya sampai 31 hari aja kan. Berarti 34-nya ini kita kurangin dengan 31. Hasilnya adalah 3. Berarti setelah Maret, April kan. Nah, kalau udah kayak gini berarti jadi mereka akan berenang bersama lagi pada 3 April 2018. Nah, kayak gitu aja sih untuk mempermudah adik-adik mengerjakan soal cerita FPB dan KPK. Jadi perhatikan dulu nih kata kuncinya, baru kerjakan. Boleh pakai metode pohon faktor, boleh juga pakai metode tabel. Sekian dulu dari Bunda untuk penjelasan FPP dan KPK. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oh ya, Bunda lupa kalau misalnya adik-adik belum paham, bisa di save dulu, terus diputar lagi. Jangan lupa dicatat di buku catatannya ya. Oke, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ku kejar mimpi, kan ku